Orang asing ini bisa buka kedai runcit, bisa berniaga dan macam-macam, kan mereka sudah punya IC. Kita kerajaan boleh buat tindakan untuk halau balik semua Indonesia. Dan kita tengok misteri atau kokori ni boleh bagi kerja tak kat orang Indonesia. Orang bodoh macam dia ni, macam aku sebutlah. Jadi Kinyas di sini selaku orang Indonesia meminta maaf sebesar-besarnya kepada orang Malaysia karena perbuatan dari Kokori ataupun MRI ini, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Kinya akan menyaksikan sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan menyaksikan sebuah video tentang Kokori lagi ataupun yang terkenalnya MRI ya, geng ya, dan dia dikenasion oleh lagi dan lagi orang Malaysia. Aduh, tahu malu dikit napa MRI? Ini udah keberapa kalinya sampean dibuat koyak oleh netizen Malaysia dan juga orang Malaysia. Dikasih paham, dibagi penjelasan dengan sedetail mungkin dia tidak paham. Dia selalu mencari keburukan negara Malaysia. Tujuannya apa sih MRI? Kayak gitu loh. Udah dikasih paham para TKI Malaysia yang berada di Malaysia. Sampean kalau tidak tahu dengan negara Malaysia, sampean datang aja ke Malaysia biar tahu fakta yang sebenarnya seperti apa. Kayak gitu. Ini ada orang buat konten tentang warga asing ikut campur juga. Ada konten buat ini ikut juga. Waduh, MRI. Kok kepo kayak gitu ya dengan negara orang? Urusilah negara Anda sendiri. Kayak gitu, geng ya. Oke, geng, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Tapi seperti biasanya, geng, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa mau benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kat Kuantan, saudara, ada satu kawasan tu nama dia. Ini saya heran sama oknum-oknum warga sebelah ya, selalu mengapi-ngapikan isu warga tempatan dengan orang-orang asing. Padahal orang-orang asing ini bisa buka kedai runcit, bisa berniaga dan macam-macam, kan mereka sudah punya IC. Ya, mereka punya hak untuk bekerja dan berniaga di negara mereka. Ya, kalau kalah bersaing, ya harus tengok diri sendiri macam mana berniaga. Ya, kalau pelayanannya tidak ramah, harganya mahal, jam buka tutupnya tidak konsisten, ya bagaimana mau bersaing gitu. Ya, orang-orang asing yang sudah jadi penduduk sah di negara itu kan mereka juga punya hak untuk berbisnis. Kenapa nggak boleh? Lalu soal pernikahan juga menjadi masalah. Padahal mereka kan diizinkan, agamanya kan mengizinkan, agamanya kan sama, ya. Mengizinkan kan boleh tambah istri kan. Dan yang dinikahi pun janda-janda itu juga tidak dipaksa begitu loh. Terus masalahnya di mana? Saya ini heran sekali, ya. Ini tidak membantu isu-isu ini ya. Jadi diapi-apikan, terus iri hati, dengki dan sebagainya, tidak akan membawa kepada kemajuan. Kalau nggak bisa bersaing, ya tengok diri sendiri apa yang salah dalam berniaga. Ya, kenapa mereka pandai berniaga orang-orang pendatang ini? Ya, orang Pakistan dipermasalahkan. Nanti orang warga kita dari Indonesia yang punya IC berniaga, kita lebih baik melayani pelanggan, harga kita lebih murah, mereka pun iri. Ya, mempersoalkan ini. Saya nggak paham ini. Ya, tolong ini Mas Iki kasih edukasi ya, JP dan lain-lain dan kawan-kawan Olan, kasih edukasi itu fans-fans kamu ya. Kalau mau berhasil, ya harus pasang strategi gimana caranya melayani pelanggan dengan lebih baik, dengan ramah. Lalu jam bukanya juga konsisten, jangan sekadang-kadang buka, kadang-kadang tutup. Siapa yang mau belanja di kedai-kedai runcit orang-orang tempatan. Kasih edukasi itu warga-warga fans-fansnya kamu itu, ya kalian itu.
Ya, buat konten-konten begini lalu diungkapkan di TikTok, di media sosial buat apa gitu loh. Diketawain sama orang, nggak bisa bersaing kan. Lalu curhat di TikTok, padahal mereka itu penduduk sah, ya. Makanya kalau nggak mau orang-orang asing banyak datang, jangan datangkan orang asing, salah sendiri. Mereka ada permit, ada visa, lalu menikah dengan warga tempatan, mereka boleh jadi penduduk sana. Jadi penduduk sana pun berniaga dimusuhin. Iri hati, dengki, gimana bisa maju gitu loh. Fokus. Belajar bagaimana bisa bersaing, bagaimana bisa memperbaiki bisnis, ya. Jangan cuma iri hati doang bisanya, nggak bisa maju. Itu tolong diedukasi deh fans-fans kamu, JP sama Iki sama Olan, ya, dan lain-lain itu, ya. Belajar berniaga gitu loh. Warga kita ke sana buka toko, buka kedai, dimusuhin juga kalau laris, kalau ramai. Padahal mereka pelayanannya kurang bagus, ketus ya sama pelanggan. Nah, itu loh bedanya antara bisnis yang berhasil sama bisnis yang gagal. Oke? Terima Oke geng, sebelum simak video yang selanjutnya, Ikinya memberi pendapat soalnya ada berapa konten MRI ini menyebut Ikinya dan Kak Jantung Bisan dan Olan kayak gitu geng. Salah satunya Iki kayak gitu ya geng ya. Gini loh, siapa namanya MRI ya, MRI. Ikinya ketawa, warga asing memiliki IC. Dari mana warga asing? Warga tempatan warga tempatan kayak gitu loh. Sampai kalau buat konten itu, kalau nggak ngurusin negara orang nggak bisa gitu ya. Harus ngurusin negara orang kayak gitu ya. Yang dipermasalahkan oleh orang Malaysia itu, warga asing itu membuka kedai, lesennya menggunakan siapa? Kayak gitu yang dipermasalahkan dengan orang Malaysia. Bukan iri dan bukan dengki kayak gitu loh. Paham tidak Anda? Anda kalau tidak tahu tentang apa, cuma tahunya di media sosial, nggak usah nyinyir. Malu lah, tahu malu lah kayak gitu loh. Tahu malu sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Sedikit aja ya tahu malunya, nggak usah banyak-banyak kayak gitu ya. Oke, nggak usah berlama-lama. Ini biar dikasih paham dengan orang Malaysia langsung seperti apa ya, kronologinya seperti apa, karena videonya MRI ini katanya nggak bisa disetik ya geng ya. Oke, kita simak dulu videonya abang daripada abang orang Malaysia ini geng ya, dibuat malu. Oke, let's go. Okay, Assalamualaikum guys. Masih paham bang? Aku balas komen ni sebab dia tak boleh stitch. Video dia semua tak boleh stitch. Kokori atau misteri seorang Cina lah dari Indonesia yang setiap hari membahas tentang negara kaya, menghina Malaysia, macam-macam cara. Korang boleh pergi jaga akaun ni, Kokori. Jadi yang dalam topik ni dia bercakap tentang tu Brother Sukri lah, CMK. Kita melawan warga asing di tempat kita yang berniaga secara haram, dan dia komen itu ada IC lah. Sebab itu kita selalu sebut apabila kita hendak berbahas atau melawan, kita kena berlawan dengan orang yang mampu berlawan. Jangan berlawan dengan orang bodoh yang sebenarnya bukan lawan kita. Macam ni lah, macam Kokori lah. Tapi tak apalah, sikit-sikit aku layan lah. Yang kita lawan selama ini adalah pendatang asing tanpa izin, disebut parti, yang tidak ada dokumen, datang ke negara kita, mungkin masuk secara pelancong, masuk sebagai pelancong, kemudian matikan pasport, tak balik. Kemudian ada yang bekerja, lepas permit habis tak balik. Jadi mereka kosongan. Dan mereka berniaga untuk orang-orang mereka, orang-orang Bangladesh buka kedai untuk orang Bangladesh. Tetapi apa yang kita concern ataupun kita resahkan setiap hari ialah kekotoran ataupun mereka ni pengotor, mereka tidak ada lesen, mereka jual barang subsidi macam-macam lah. Jadi Kokori ni bercakap sepandai-pandai, kononnya dia kata orang tu ada IC lah. Sama macam dia bercakap pasal kereta Malaysia IMAS yang katanya rebate ataupun salin daripada kereta China, tetapi dia tak baca sampai habis. Dan dia pun sebenarnya memang bukan orang baca pun, dia orang bodoh, dia tak membaca pun, dia sembang aja lebih. IMAS ni 230 jurutera Malaysia dihantar ke China untuk membangunkan EV,
atau electric vehicle modul pertama Malaysia. Dan 2023 China Geely telah mengeluarkan modelnya, aku lupa. Kemudian tak lama Malaysia pula keluarkan model itu eMAS. Yang dikeluarkan oleh Geely dan Malaysia itu adalah model yang sama dirintis ataupun sama-sama dibuat penyelidikan R&D. Okey. Jadi dia tetap kereta Malaysia kerana kita ada orang yang pergi transfer teknologi dan membangunkan bersama kereta tu. Selain itu dia letak gambar kereta-kereta lama kononnya dekat Jalan Bayam Kuala Lumpur. Tunjukkan kononnya kereta kita kereta buruk, motor kita motor buruk dan sebagainya. Yang pertama sekali Jalan Bayam ataupun kedua, adakah dia dah update dia punya Google? Ketiga, tak penting untuk kita untuk berlawan dengan dia kereta Malaysia buruk ke apa ke. Yang penting negara kita mempunyai produksi kereta sendiri. Kita ada kilang motosikal Modenas, kita ada kilang kereta Proton, kita ada kilang kereta Pro 2 dan kita baru kita ada eMAS atau electric vehicle yang baru lah. Seterusnya dia bercakap tentang gaji. Ini aku nak buat video lain tapi tak apalah, aku sambung kat sini lah. Dia stitch video YouTuber Indonesia dan dia suruh orang Indonesia yang bekerja di seluruh dunia bagi tahu gaji dia kepada budak ni dan bandingkan dengan gaji orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Pendekkan macam ni saja. Aku rasa kita kerajaan boleh buat tindakan untuk halau balik semua Indonesia. Janganlah bang. Dan kita tengok misteri atau kokor ni boleh bagi kerja tak kat orang Indonesia. Orang bodoh macam dia ni, macam aku sebutlah, kalau di Malaysia, Cina, India, Melayu atau apa bangsa boleh duduk semeja, minum di kedai mamak, sarapan pagi di warung, pergi kerja sekongsi kereta sama-sama. Tapi adakah Cina di Indonesia boleh buat macam tu? Adakah orang-orang Indonesia, sama ada Jawa ke atau bangsa apa pun selain daripada Tiongkok ni, adakah mereka boleh duduk sekali dengan korang? Yang korang sokong sangat misteri ni, beria-ria ni, aku nak tanya, adakah bangsa mereka ini boleh duduk semeja dengan korang? Mereka bercakap seolah mereka terlalu kaya. Misteri ni bercakap seolah-olah dia terlalu kaya dan semua orang miskin. Dia sama dengan cerita Ricky. Mereka ni manusia-manusia yang aku panggil tidak ada kerja nak buat lah. Aku tak tahu bahasa apa yang sesuai, nanti kotor sangat. Tapi kalau dia berasa dia dah cukup kaya, itu terserah dia lah, rezeki dia. Tapi untuk kita orang Malaysia, kita ada banyak kerja nak buat. Dan kalau kita satu waktu halau semua orang Indonesia balik kerana orang-orang macam Kokori, cerita Ricky, Ain Hararap dan lain-lain yang menghina Malaysia setiap hari, apa kata ambil orang korang balik dan tengok kau negara kamu boleh bagi kerja tak? Sedangkan di Indonesia sendiri, begitu ramai manusia-manusia yang tidak bekerja dengan gaji yang rendah di negara sendiri. Belum lagi boleh menandingi negara-negara lain. Malaysia ni kalau nak ditanding pun kau dah kalah. Jangan tanya Singapura lah, jangan tanya negara-negara lain lah. Jadi di akhir, sahabat mana yang melihat video aku, terutama daripada warga negara Indonesia, kita boleh berbeza pendapat, kita boleh bercakaran atau apa, tetapi kita harus lihat satu waktu adakah orang yang menjadi batu api ni, seperti Kokori. Batu api ni bahasa Indonesia apa ya? Melaga-lagakan di antara kita ini, adakah orang ini manusia yang baik? Adakah Kokori ini orang yang ada mengeluarkan duit untuk membantu orang-orang susah di jalanan di jalan-jalan di Indonesia? Adakah dia pernah menyumbang besar macam influencer-influencer di Indonesia yang membantu ramai orang-orang susah di Indonesia? Tak ada. Kalau ada, tolong keluarkan video dia. Dia hanya bercakap dengan bahasa bodoh dia, bercakap tanpa fakta, dengan emosi yang terlampau. Kosong. Dia cakap soal eMAS pun dia salah. Cakap soal gaji pun salah. Semua benda yang dicakap tak betul, tapi kita kata ambil lah kau. Kita pun nak layan pun, aku tak ada masa untuk buat video review untuk YouTube aku, untuk membezakan antara Malaysia dan Indonesia, sebab kita tak ada banyak kerja lain nak buat. Jadi untuk Kokori ni mungkin dia gila
follower mungkin. Dan satu masa nanti dia akan dapat susah. Bila rakyat dia sendiri nanti yang akan cari dia. Kerana kita di sini akan fikirkan kalau betul-betul Kokori ni bercakap bagi pihak Indonesia, kita boleh anjurkan kerajaan supaya keluarkan orang-orang Indonesia di Malaysia ini. Dan bercakap tentang pekerjaan dan kemanusiaan, Kokori sudah memberitahu kita bahawa negara Malaysia ini negara yang teruk sangat, negara yang tak patut untuk orang-orang dia berada di sini. Jadi untuk orang Indonesia yang menyokong Kokori, Ain Hararap dan kumpulan-kumpulan mereka ini, cerita Ricky, ingat balik orang-orang negara kamu yang bekerja di sini, yang cari makan, yang membiayai, yang menafkahi keluarga di Indonesia dengan wang pekerjaan mereka di sini. Dan kamu boleh bercakap soal berapa gaji yang mereka terima, tentang itu dan ini, kereta buruk Malaysia, Malaysia ini negara buruk, negara tak maju, belagak lah macam-macam. Tapi jujurnya, berjuta-juta rakyat Indonesia yang ada dalam negara ini menafkahi keluarga mereka Betul dengan bang. hasil pendapatan pekerjaan mereka di Malaysia. Kokori boleh panggil semua warga Indonesia, cuba hantar mereka ke Taiwan, Hong Kong, Tiongkok, Jepang atau mana lagi. Hantar semua, jangan hantar ke Malaysia. Kita akan nanti buat video lagi, mungkin kita akan combine dengan YouTuber ataupun TikTokers dari Indonesia, dan kita nak tengok keperluan untuk menghantar pulang semua pekerja Indonesia yang ada di Malaysia ini, kerana orang macam Kokori begitu bangga dengan kehebatan negara dia dan menghina negara lain. Okey, jadi ada IC lah. Kokori, you tolong tengok betul-betul lah. Ini orang yang kosongan, yang tak ada dokumen dan datang secara haram ke negara Malaysia. Okey, use your brain brother, use your brain. Ini juga pesan buat Kokori juga ya, ataupun MRI ya, kayak gitu ya. Kalau memang kayak gitu, Anda siap menafkahi ataupun memberi peluang pekerjaan kepada kami, para PMI ataupun pekerja Indonesia yang berada di Malaysia. Kayak gitu yuk. Sampean nih mencari keburukan negara orang kayak gitu loh. Nanti jangan sampai para TKI dan TKW itu menghujat Anda kayak gitu loh. Karena mereka udah layak dan selesa tinggal di Malaysia ataupun mencari nafkah di Malaysia. Kayak gitu loh. Anda membuat hal seperti ini, nanti orang Malaysia ataupun kedutaan Malaysia ataupun apa ya, pejabat-pejabat di Malaysia mendengar hal ini memang satu oknum saja dari Anda, tapi kelompok-kelompok Anda banyak yang mensokongnya. Akhirnya heran juga kayak gitu loh. Ikinya nggak bisa berkata-kata kasar di sini ya, kayak gitu loh. Nanti tak bisa terupload ke YouTube kayak gitu, geng ya. Jadi ikinya berbicara dengan halus lembut, bukannya ikinya gak emosional, di sini emosional juga kayak gitu loh, geng. Tapi lah apa daya, ini di YouTube. Kalau dekat live, Anda bolehlah kita mengatai dan mengerai segala macam kayak gitu ya. Jadi ini pesan buat Kokori ya, jangan sok bijak, jangan sok pandai juga kayak gitu ya. Anda itu udah mengancam ataupun mengusik para warga Malaysia kayak gitu ya, Gang ya. Setelah warga Malaysia ataupun dia mengadu ke kerajaan, nanti kita dihantar balik semua. Anda yang akan kena batunya kayak gitu loh. Ikinya kayak gini, buat abangnya, ini satu oknum aja bang, gak usah diambil hati. Ini memang kata abangnya, ini orang memang pelik, mungkin keluar dari rumah sakit mana tidak tahu juga ya bang ya. Jadi ikinya selaku orang Indonesia juga yang telah bekerja di Malaysia kayak gitu ya. Terima kasih banyak buat negara Malaysia, dan ikinya meminta maaf sebesar-besarnya kepada orang Malaysia tentang perbuatan Kokori ini, geng. Kayak gitu ya. Jadi ikinya di sini selaku orang Indonesia meminta maaf sebesar-besarnya kepada orang Malaysia karena perbuatan dari Kokori ataupun MRI ini, geng. Ya. Kayak gitu ya, semoga dimaafkan lah kayak gitu ya. Jadi ini satu oknum saja ya, yang sok bijak dan sok tahu mengurusi negara orang kayak gitu, geng ya. Oke geng, nggak usah berlama-lama, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya biar sampai ke
MRI dan ke abang tadi ya, bahwasannya permintaan maaf dari Ikinya selaku warga Indonesia juga ataupun PMI yang bekerja di Malaysia juga ya, kayak gitu ya. Ini hanya oknum saja bang, jangan diambil hati, anggaplah angin lewat kayak gitu ya bang ya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.